Pada kali ini saya mencoba untuk menjelaskan modul atau soal ujian praktik kejuruan sekolah menengah kejuruan dengan kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan, di mana pada tahun pelajaran 2023-2024 dengan paket 4, judulnya adalah troubleshooting keamanan jaringan pada jaringan WAN Wide Area Network, di mana di sini soal sudah diterbitkan dengan petunjuk umum yang sudah tertera di soal praktik kejuruan ini di tahun 2023-2024. Saya mencoba memberikan sedikit bagaimana cara menyelesaikan soal praktik ujian kompetensi keahlian di program keahlian teknik komputer dan jaringan. Petunjuk umumnya sudah tertera. Yang kedua ada daftar peralatan dan bahan yang harus disiapkan oleh pihak sekolah melalui kepala program keahlian dan jajaran guru produktif yang nanti akan melakukan pembinaan atau pengujian terhadap ujian praktek di kegiatan uji kompetensi keahlian UKK program keahlian teknik komputer jaringan. Yang ketiga, di poin ketiga ini juga ada soal dan tugas. Judulnya tadi sama, troubleshooting keamanan jaringan pada jaringan WAN. Dalam kegiatan uji kompetensi ini kita bertindak sebagai junior technician. Jadi junior technician itu adalah merancang bangun dan mengkonfigurasi sebuah jaringan WiFi atau WiFi router yang berfungsi sebagai gateway internet, sebagai hotspot dengan radius dan web proxy dan firewall. Kemudian internet tersebut di-share ke klien melalui jalur kabel dan wireless dan wireless secara DHCP, artinya secara otomatis dengan opsi konfigurasi. Pertama ada konfigurasi WiFi router, di mana aturannya DNS sesuai dengan DNS yang diberikan ISP, artinya domain name system atau IP internetnya bisa berbeda-beda tergantung dari jaringan ISP yang dipakai. Nah, di sini ada network translation protocol, ini juga nanti ada web proxy dengan sys administratornya. Ini bernama, ini nama depan seperti tadi. Seperti umpama saya di sini namanya menjadi edi beserta @sekolah.sca.id. Jaringan internet di sini juga ada IP address. IP address-nya sesuai dengan network atau jaringan yang diberikan ISP. Seperti yang saya jelaskan tadi, gateway sesuai dengan IP yang diberikan oleh ISP juga sama. Ini biasanya langsung dari, kalau pakai Telkom ya langsung dari Telkom, kalau pakai jaringan lain langsung dari internet service providernya. Jadi penyedia jasa layanan internet, ISP itu jasa pelayanan internet. Jaringan lokal di sini masuk pada jaringan lokalnya itu memakai IP address 192.168.1.100.1/25.
DHCP poolnya sebanyak 99 klien. Yang selanjutnya, buat firewall agar IP yang dimulai dari 192, 168, 100.2 sampai dengan 192, 168.100.50 tidak dapat ping ke router. Jadi tidak, nanti IP yang sudah tertera ini tidak bisa di ping ke routernya. Yang selanjutnya, buat di sini membuat firewall agar IP yang tertera 192, 168, 100.51 sampai dengan 198, 168, 100.100 tidak dapat ping ke klien wireless. Yang selanjutnya, buat rule ya, buat rule urutan aturan agar setiap akses ke router tercatat di logging dan tersimpan di disk. Jadi nanti kita biasanya di mainbox, di mikrotik itu biasanya kalau standarnya pakai memori ya, nanti kita ganti disk. Jaringan wireless. Jaringan wirelessnya nanti kita memakai IP address 192.168.200.1/24, SSID-nya itu tertera nama seperti ini, nama kayak ini diganti seperti nama saya, umpama ini ganti nama Edi, nanti peserta @proxy UKK. DHCP pool sebanyak 99 klien. Artinya jaringan DHCP-nya nanti mampu untuk dipakai 99 klien. Selanjutnya, membuat 20 account hotspot secara random di radius. Jadi yang selanjutnya, akun hotspot hanya bisa menggunakan internet pada pukul 07 sampai jam 4 sore atau 16.00. Berikutnya pada petunjuk soal praktik ujian KK ini, yaitu membuat atau buatlah firewall yang nanti memblokir atau memblokir, ngeblok ya. Itu yang diblok adalah blocking site, website dengan alamat website yang harus diblok. Nanti di soal ini adalah https www.linux.org. Yang selanjutnya adalah melakukan firewall mampu melakukan blocking file. File yang diblok adalah file yang bertipe MP3 dan file yang bertipe MKV. Di sini juga di petunjuk soal praktek ini dijelaskan langkah-langkah kerjanya, ya, mulai menerapkan prosedur K3, 5R dan sebagainya. Ini juga ada tahapan anak-anak nanti harus membuat kabel UTP dari kabel RJ45 dari membuat kabel UTP dengan konektor RJ45 untuk membangun jaringan LAN-nya, membangun jaringan WAN-nya. WAN itu Wide Area Network, atau biasanya ini sering disebut jaringan internet begitu. Terus di sini juga nanti kita akan membuat jaringan WLAN ya. WLAN itu Wi-Fi LAN ya. Terus melakukan konfigurasi DHCP server. Untuk yang WLAN itu biasanya selama ini kita di kelas memakai media pengecekan dengan handphone atau dengan handphone kita sendiri atau dengan tab ya, yang sudah disediakan oleh pihak sekolah. Yang selanjutnya itu melakukan konfigurasi firewall pada router ya. Terus selanjutnya ada menginstalasi dan mengkonfigurasi hotspot dan radius. Selanjutnya melakukan konfigurasi server, router yang kita pakai web proxy.
Yang selanjutnya melakukan pengujian dari PC klien yang terhubung kabel. Ya, melakukan pengujian dari PC klien yang terhubung kabel. Di sini nanti kita akan membuat IP DHCP klien, mengkoneksikan internet, memblocking dengan ping ya, dengan nanti dimasuk command prompt, kita lakukan perintah ping dengan IP yang dari klien. Terus juga kita akan melakukan logging juga nanti di soal ini. Dan selanjutnya melakukan pengujian dari smartphone yang terhubung wireless. Nah ini tadi, jadi nanti kita akan melakukan pengujian, pengecekan apakah situsnya sudah bisa diblok, apa masih belum, terus filenya juga sudah bisa diblok, file untuk yang bertipe MP3 dan MKV-nya tadi. Dan yang terakhir adalah blocking akses internet pada waktu yang telah ditentukan. Artinya kalau blocking akses internet pada waktu yang ditentukan, jadi kalau di luar waktu yang ditentukan ya berarti jaringan yang kita bangun nanti dinilai salah kalau menurut petunjuk dari soal praktik di ujian UKK tahun ini. Dan di sini juga di petunjuknya ini sudah disertakan gambar kerja bagaimana kita nanti akan membuat topologi sambungan jaringan dan peralatan yang akan kita gunakan, di mana peralatan ini tidak harus persis seperti yang di soal ini, karena satu sekolah dengan sekolah lain memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam menyediakan perangkat atau peralatan ini. Apalagi kendala selama ini kan memang hampir kebanyakan dialami oleh SMK, terutama di program keahlian, bahwa memang jumlah rasio alat dengan jumlah siswa ini masih belum bisa memenuhi semuanya. Jadi artinya masih bergantian, sehingga peralatan yang nanti disiapkan itu secara bisa bergantian. Dan soal atau panduan soal uji praktik UKK ini dibuat oleh Kemendikbudristek ya. Jadi ini adalah pedomannya, panduan kita nanti untuk membuat modul tahapan bagaimana kita bisa berlatih sebelum menuju ujian resmi dari kegiatan uji kompetensi keahlian di program keahlian teknik komputer dan jaringan. Langkah ini memasukkan kabel yang memiliki akses internet ke Mikrotik router board. Ini adalah langkah memasukkan kabel bawaan pabrikan dari router access point ke perangkat router access point-nya. Ini adalah tahap memasukkan kabel LAN ke port RJ45 atau port LAN yang ada di laptop. Lalu ini adalah tahap memasukkan kabel LAN dari laptop ke Mikrotik router board atau Mikrotik RB. Dan ini adalah tahap dari kabel LAN yang berasal dari access point yang kita masukkan ke port LAN yang ada di Mikrotik RB. Langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan setting access point atau router yang berfungsi juga sebagai access point dengan perangkat HP. Langkah-langkahnya seperti ini. Ini adalah proses kita menunggu koneksi dari
akses point dengan signal WiFi. Maka berikutnya kita pilih akses point, lalu klik next, lalu di WPA kita pilih disable. Di wireless network nama kita kasih nama Edi peserta proxy. Lalu pada settingan ini kita pilih static IP, lalu kita disable di DHCP server, lalu kita next, dan berikut hasilnya. Setelah itu kita tunggu sistem merepot atau menyimpan dari perubahan yang kita setting tadi. Sambil menunggu, bahwa di praktek UKK kali ini kita memakai wireless LAN router dengan tipe WR8406 dengan merek TP-Link. Jadi modelnya adalah TLWR840N. Lanjut di sini, karena ini internet belum terkoneksi, kita coba kita koneksikan pada SSID Edi beserta @proxy UKK. Ini kita menunggu proses mendapatkan pengalamatan IP dari akses pointnya. Kita masih menunggu. Ini kebetulan juga terdeteksi SSID yang ada di rumah saya, ada www.pantura.com. Nah, kalau sudah berwarna biru seperti itu berarti sudah terkoneksi. Maka kita masuk pada login hotspot atau login ke mikrotiknya. Kita login ke berikutnya, kita tadi tuliskan UKK 8PU, kita bikin seperti itu passwordnya, kita isi. Oke, ya, ganti lagi loginnya admin, kita kasih password admin juga, kita klik OK. Nah, ini WiFi nya sudah terhubung. Jadi itu adalah proses bagaimana kita men-setting akses point dengan memakai perangkat handphone atau HP. Pada kali ini masuk pada tahap atau bagian setting mikrotik RP. Langkahnya kita klik dulu yang muncul, lalu kita klik connect, maka muncul, lalu kita klik sistem reset configuration, centang no default, lalu kita centang keep-nya, kita klik yes. Di sini kita menunggu proses, lalu kita prosesnya. Nah, ini sudah muncul jalan prosesnya. Di sini tertulis connected to DC2C 6E3C. Ya, setelah ini kita klik next, connect lagi. Ini tadi sempat, lalu kita klik sistem,
Dan masuk pada identity, di identity mikrotik kita ganti dengan nama UKK Edi, karena kebetulan nama saya Edi, jadi saya ganti UKK Edi TKJ. Lalu kita klik play. Oke, setelah itu kita klik OK, kita masuk pada IP DHCP client, kita klik tanda Ethernet IP, lalu kita masuk pada IP ke DHCP ke address dulu ya. Kita masuk ke address dulu, kita masuk list, kita di interface kita isi Ethernet 2, lalu di address kita isikan IP-nya 192.168. Kita isikan IP-nya .100.1/24. Lalu kita klik play, kita klik OK, lalu kita tanda plus lagi, kita masuk ke interface Ethernet yang ketiga. Kita isikan IP-nya yang di Ethernet 3 adalah 192.168.1/24. Lalu kita akan kita klik play seperti biasa, klik play lalu kita klik OK. Maka networknya tadi sudah muncul di sini. Lalu kita masuk pada new terminal, lalu kita enter, kita tuliskan passwordnya. Nah, kita tulis lagi passwordnya, lalu kita tulis ping.google.com. Nah, kita enter lagi. Dan ini adalah proses terminal dari, lalu kita klik IP untuk membangun firewallnya, kita klik NAT-nya, kita klik tombol plus, testnya sudah benar, lalu masuk pada action, kita pilih mask query ID, lalu kita masuk pada out interface-nya, kita pilih Ether 1, excellent, kita klik apply, lalu kita masuk lagi pada sistem, kita pilih SNTP client. Di sini kita enable, kita aktifkan, lalu di primer NTP servernya kita ketikkan id.pol dntp.org. Lalu pada second NTP servernya kita tuliskan asia.pol.ntp.org. Lalu kita klik apply, kita klik OK. Lalu langkah selanjutnya kita masuk sistem lagi, kita atur clocknya atau waktu. Di manual kita pilih yang sesuai dengan negara kita, Indonesia. Kita pilih untuk
time zone name-nya kita pilih Asia, ya, Jakarta, ya, kita pilih apply. Nah, ini waktunya sudah. Setelah itu kita masuk lagi pada web proxy settingnya, kita aktifkan, Indonesia kita aktifkan, change administratornya karena ini saya, jadi nama saya ketikkan edi.sekolah.sch.id. Ini sesuai dengan modul petunjuknya. Lalu kita apply, kita oke ya, ini sesuai dengan petunjuk soalnya. Kita masuk lagi pada IP, lalu kita setting di dia servernya, DHCP servernya. Kita jadi DHCP kita masuk ke Ethernet 2, kita masuk next, kita next. Di sini address to give out, kita next. Dia DNS servernya sudah muncul 19.8.0.1, lalu kita isikan di DNS servernya 192. Lah ini kita ganti 8.8.8.8. Ini IP DNS servernya, lalu klik OK. Lalu masuk di DHCP setup, kita jadikan Ethernet 3, kita next. Ini ada DHCP server, kita next, dan next. Di address to give out kita ketikkan 100, kita next. DNS servernya sudah benar, left out, setup, ini sudah berhasil. Interface, lalu kita ketikkan di command prompt untuk melakukan pengecekan. Kita ketikkan ping, kita coba www.google.com, kita entry, kita enter. Nah, ini sudah terhubung, artinya internetnya sudah terhubung dari jaringan yang kita bangun, jadi jaringan WAN-nya. Setelah itu langkahnya kita masuk IP, lalu kita setting untuk hotspotnya atau jaringan wifi-nya. Kita hotspot setup, kita masuk Ether 3, kita next, sudah benar, next. Untuk SMTP servernya kita next saja, next. DNS name kita isikan UKK-TKJ 2024.id sesuai petunjuk soal dari ujian UKK tahun ini. Ini sudah aktif untuk hotspotnya. Kali ini kita masuk pada tahap bagaimana men-setting profil yang ada di Microtik. Makanya klik profil, kita bikin grid, limitnya kita cek sudah sesuai, edit, remove, kita oke. Lalu kita masuk add, kita new, lihat limited detailnya sudah oke. Profil kita di new limitation, limitnya, limit baru. Di time kita isikan waktu, radius atau jangka dari profilnya dari jam 7
sampai jam 4 baru kita klik. Lalu di profil ini kita juga akan mengaktifkan, kita klik OK, kita aktifkan. Nah, sudah sesuai, kita masuk pada user, kita pilih pet. Pada number of user kita isi 20, username prefixnya kita isi UKK, usernya kita isi 3, passwordnya sama. Ini sukses, kita tunggu, kita close. Kita prosesnya saya kira cukup untuk di bagian menyeting profil yang ada di Mikrotik RP. Pada tahap ini adalah tahap bagaimana kita men-setting firewall. Kita setting firewall untuk berfungsi memblok situs dan file, di mana situsnya adalah www.org, saya ulang, https www.linux.org, dan blocking file MP3 dan yang bertipe MKV. Langkah-langkahnya untuk men-setting firewall yang berfungsi untuk memblok situs dan file adalah, pertama kita buka firewall, lalu new firewall, pada change muncul forward, kita ganti input, lalu pada protokol kita ganti ICMP, di src.address kita isikan pengalamatan IP 192.168.192.168. Ini IP yang diperoleh sesuai dengan petunjuk soal dari UKK tahun ini. Pada action kita kasih drop, apply, kita OK. Lalu kita masuk pada ADD lagi, pada change forward kita pilih src addressnya seperti tadi 192.168.168.100.100.100. Pada DST addressnya kita isikan 192.168.0.0/24. Lalu pada protokol kita ganti ICMP. Pada action kita pilih drop, lalu kita apply, sudah sesuai, kita apply, kita klik OK.
Kita masuk pada IP, masuk lagi ke firewall untuk melihat hasil tadi, lalu kita menambahkan lagi. Kita ganti input pada change, lalu masuk pada action, accept-nya kita ganti lognya kita aktifkan, log perfect kita ketikkan akses ke router. Setelah itu kita apply, klik OK. Lalu kita masuk pada sistem, kita masuk pada login, kita add, prefix-nya kita isikan akses thread ke router sama dengan yang tadi. Lalu pada memori kita pilih disk ya, kita apply, kita oke. Lalu kita masuk pada log ya, ini kita lihat dari lognya, aktivitasnya. Lalu kita masuk pada IP, kita kembali ke firewall, kita add general, dan change, kita cek pada advance, kontennya kita isikan situs yang kita ingin blocking, kita ingin block. Pada action kita drop, oke. Itu add lagi general for pada change, di kontennya di advance kita isikan .mp3 atau mp3. Actionnya accept, kita ganti drop, kita apply, lalu klik OK. Kita tambah lagi karena masih ada satu yang belum kita blok, general forward, masuk agent, kita di konten kita isikan m.mkv. Actionnya kita accept, ganti drop. Ini sudah sesuai, kita apply, oke. Masuk firewall. Langkah berikutnya kita masuk pengecekan apakah situs yang kita blok dengan firewall yang sudah kita setting sudah berhasil apa belum. Kita ketikkan linux.org, kita tunggu prosesnya. Ini adalah proses sesuai petunjuk soal di mana firewallnya kita setting untuk memblocking situs www.linux.org. Ini sudah keluar, kita masuk setting. Kebetulan ini pakai email saya yang di rumah. Proxy, untuk kita open your komputer, kita setting proxy-nya yang ada di Windows, yang ada di laptop. Kita on kan, use proxy servernya kita on kan, lalu kita isikan 192.168.1.1, kita pakai port 8080, dan kita use proxy-nya kita centang, lalu kita simpan. Nah, ini kita simpan, kita pastikan klik save, lalu kita close. Di sini kita coba apakah settingannya sudah berhasil firewallnya. Nah, ini karena kita masih di posisi firewallnya kita on kan, maka masih bisa dibuka. Nah, ini kita coba untuk kembali ke setting proxy, kita ketikkan proxy, nah ini kita setting, kita off kan apakah automatiknya sudah bisa memblokir situs Linux-nya.
masih menunggu proses dari stop loading this page, menghentikan loading dari halaman Linux. Kita tunggu prosesnya apakah firewallnya sudah berhasil memblocking situs. Nah, ini adalah page could not be loading, artinya sudah berhasil memblok situs Linux-nya. Satu, kita coba lagi masuk ke proxy lagi, ke settingan proxy yang ada di PC. Kita tadi on kan, sekarang kita on kan. Kita coba, kita reload. Nah, dibuka. Ini bisa dibuka, berarti dari sini settingan dari firewall yang berfungsi memblokir situs sudah berhasil. Artinya jaringan yang kita bentuk di UKK paket 4 dengan judul troubleshooting keamanan jaringan pada jaringan WAN sesuai dengan petunjuk soal praktek kejuruan UKK di program kalian teknik komputer jaringan, ini sudah berhasil, sudah sesuai, yaitu firewall yang kita buat sudah mampu melakukan blocking situs sesuai dengan petunjuk soal.